Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proposal usaha kami, yaitu pembuatan peyem ketan hitam. Nah, ini ada bagian-bagiannya dari proposal kami, yaitu yang pertama ada latar belakang, maksud dan tujuan, deskripsi usaha, aspek pemasaran, aspek produksi, dan kesimpulan. Latar belakang usaha kami yaitu usaha adalah suatu bentuk yang dapat menghasilkan uang dan dapat meningkatkan taraf hidup seseorang untuk menjadi lebih baik. Suatu usaha yang kita jalani dapat menghasilkan laba yang maksimal jika kita tekun dalam menjalani usaha tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam memulai atau menjalani kegiatan usaha, seperti sistem retail atau membuat sendiri produk yang akan dijual. Kegiatan usaha dengan cara membuat produk sendiri akan lebih banyak kelebihannya dibandingkan sistem atau cara kegiatan yang lain. Selain produk yang dijual lebih menarik minat, tentu cara ini lebih mudah dalam menafsirkan atau menargetkan laba dengan total produk yang akan dijual ke konsumen. Selanjutnya, ada maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan usaha kami yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas produk, kreatif, dan kewirausahaan. Yang kedua, mempelajari, mendapat wawasan, dan pengetahuan mengenai proses pembuatan peyem ketan hitam. Yang ketiga, menghasilkan pengolahan dengan keterampilan pembuatan peyem ketan. Yang terakhir, menerapkan cara kewirausahaan yang tangguh dan mandiri agar dapat menciptakan lapangan kerja yang akan datang di masa mendatang. Deskripsi usaha. Nah, kami memiliki rencana usaha, yaitu untuk melakukan kegiatan usaha di bidang makanan dengan cara fermentasi, agar pengolahan beras tidak hanya itu-itu saja, tetapi ada variannya juga dengan kualitas yang terjamin dan harga yang terjangkau. Nah, ini ada profil usaha kami. Nah, produk kami namakan dengan nama Tape Ketan Melisa. Tentunya jenis usaha ini yaitu makanan. Nah, lokasi usaha ini yaitu berada di Jalan Bidang Utara nomor 149/127B. Nah, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di sini. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Produk terbuat dari bahan yang sehat dan aman, serta kualitasnya yang baik. Konsep gaya yang ditawarkan tentunya trendy dan harganya pun pas terjangkau. Yang kedua, ada weakness. Kurangnya kemampuan ready stock karena keterbatasan tenaga dan produk tidak tahan lama karena tidak mengandung pengawet. Yang ketiga, ada opportunity. Sosial media membantu pemasaran berjalan dengan cepat dan jarangnya pesaing di sekitar tempat usaha. Dan yang terakhir ada threats. Tidak semua kalangan menyukai produk ini karena produk ini termasuk makanan tradisional. Dari aspek pemasaran. Nah, kami berencana memasarkan produk kami yaitu di lingkungan rumah dan sekolah. Tentunya produk ini untuk semua orang ya, mau itu pria maupun wanita. Nah, strategi pemasaran kami yang pertama yaitu pengembangan produk. Membuat produk yang lebih bervariasi agar konsumen lebih tertarik untuk membeli produk ini. Yang kedua, ada pengembangan wilayah pemasaran. Dengan melakukan penjualan ke lingkungan sekolah dan mendirikan stand setiap acara seperti pameran, online shop, dan lain-lain. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan hasil penjualan. Nah, kami berencana mempromosikan produk kami yaitu dengan face to face, melalui media sosial, dari mulut ke mulut, dan bekerja sama dengan para pengusaha yang lainnya. Nah, ini ada perencanaan pendapatan dalam produk kami. Di sini ada penjualan, biaya produksi, biaya operasional, laba usaha, dan persen keuntungannya. Nah, ini laba yang kami dapatkan sekitar Rp9.000. Ini kalian bisa lihat ya di sini.
secara detailnya. Nah, ini ada aspek produksi. Ini ada alat dan bahan membuat tape ketan hitam. Ini ada alatnya dan bahannya, bisa kalian lihat ya. Selanjutnya ada cara membuat tape ketan hitam. Yang pertama, cuci beras ketan, rendam dengan air semalaman. 2. Tiriskan beras ketan, masukkan dalam panci, dan tambahkan dengan air kurlep 5 cm di atas beras ketan. Masak hingga mendidih. Yang ketiga, setelah mendidih, aduk beras ketan agar matangnya merata. Yang keempat, siapkan langsung kukus ketan selama 30 menit sampai setengah matang. Yang kelima, angkat ketan dan letakkan dalam baskom lalu siram dengan air gula. Yang keenam, masukkan kembali beras ketan ke dalam langseng lalu didihkan hingga matang. Yang ketujuh, bila sudah matang, angkat beras ketannya lalu simpan ke dalam nyeruk. Tunggu hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, masukkan sedikit demi sedikit ketan ke dalam ember lalu taburkan ragi hingga merata. Bila sudah selesai, tutup tape ketan dengan plastik atau piring plastik. Diamkan 1-2 hari. Dan ingat, jangan dibuka tutupnya, karena itu akan mempengaruhi proses fermentasinya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Demikian proposal ini kami susun dengan harapan agar produk yang kami ciptakan dapat diwujudkan. Pembuatan proposal ini bertujuan untuk memperjelas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peluang di dunia usaha. Dari pendirian usaha ini, kami menyimpulkan bahwa berdirinya usaha ini karena kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar yang mempunyai tujuan agar masyarakat bisa lebih mengenal tentang makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia. Kami menyadari dalam penyusunan proposal ini masih ada yang kekurangan dan kesalahannya. Maka dari itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan proposal usaha ini dan pendirian wirausaha yang kami bangun ini bernama Peyem Ketan Melisa. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.